Judika nama wisata. Judika itu diambil dari salah satu nama hari Minggu di Kristen. Jadi ada namanya Minggu Judika. Nah, Judika itu artinya yaitu diambil dari hari Minggu itu. Nalomnya itu adalah pengharapan. Jadi nalom abadi itu kayak harapannya abadi atau ini selalu lah. Bukan nggak mati-mati ya. Maksudnya simpulin aja sendiri. Dulu yang aku inget sama keluarga ya, ini kita nyanyi di Ngamen malah ini. Nggak tahu ini yang ditanya apa bukan, tapi kita ada di Bukit Gundaling. Kita nyanyi dibayar berapa? 750 ya. Terus kita beli bandrek, habis dibayar 500 perak, kita beli bandrek susu, habis 750, jadi rugi 250. Kalau nggak salah itu. Waduh, tahun berapa tuh ya? 92-an, 91. Enggak ada target. Justru gue waktu itu deg-degan banget. Dan proses itu gue rasa miracle banget. Gue tuh di awal sampai audisi gue masih inget. Gue dites sama sutradara gue di ruangan kayak gini. Mereka nggak yakin gue bisa acting. Gue udah pulang kayak gini, nggak dikabarin, terus suruh sekali lagi datang lagi. Waktu itu disuruh act-nya tuh jadi pendemo gitu, tulis turunkan harga beras gitu. Tapi gue gitu aja, pasang gue tulisin tapi gue nggak ngomong. Gue gini aja, turunkan harga bensin, harga beras gitu. Terus mereka bilang, ngomong dong apa gini kamu. Ya gue sampai audisi yang kedua juga nggak meyakinkan sebenarnya. Cuman nggak tahu ya, waktu itu ada satu scene yang dites itu yang bikin mereka tertarik, kayak gue marah-marah gitu, kayak mukanya bantak karena ada peran Rojak Panggabean kan. Nah akhirnya begitu diterima, ya gue masih nervous karena mainnya Ringo sama Desta yang pertama. Gue kan suka nonton sinetron, ini orang pemain udah lama. Maka pas reading tuh gue deket-deketin terus, gue minta diajarin terus readingnya, ini dong, gini, gue masih kaku banget. Tapi kebawa, saking seriusnya gue kebawa sampai tidur. Gue pernah bangun gara-gara skrip ya. Jam 3 gitu gue lagi tidur, bangun ngomongin skrip. Tidak kapten, tidak. Hampir begitu. Karena gue baca, saking gue seriusnya nggak mau ya. Maksud gue jangan gue jomplang banget lah dari mereka bagus tiba-tiba. Karena 4 orang ini kan takutnya gue yang bikin jelek, gue nggak mau gitu. Jadi gue tiap hari bener-bener itu gue kupas. Dan gue bawa karakternya bener-bener ke waktu gue tinggal di Medan. Di Brastagi kan. Gue dulu nggak suka banyak orang acting Batak itu dibuat-buat. Menurut gue Batak tuh nggak harus gimana, nggak begitu. Mereka tuh logatnya aja udah beda. Kenapa kayak gitu? Nggak usah kayak gitu kali lah. Kayak gitu udah. Buat gue Medan tuh kayak gitu, bukan huruf E-nya yang selalu di ini. Kenapa kok begitu ya siram? Nggak begitu gitu. Nah itu yang gue bawa di sana. Jadilah gue jadi Rojak Panggabean versi gue yang gue buat waktu gue jadi anak Brastagi gitu. Jadi mereka juga kaget waktu itu. Kok lu berapa hari bisa bagus gini gitu. Gue masih nggak yakin sebenarnya. Sampai dapat penghargaan itu gue masih ketawa-ketawa. Karena gue ngerasa jadi fan waktu itu main filmnya udah nggak jadi orang. Gue nggak acting lagi karena udah ngerasa karakter itu udah nempel di gue. Gue nggak baca skrip, kadang-kadang gue nggak baca. Cuman ngomong apa gue jawab pakai logat sana aja gitu. Tapi kalau sekarang gue disuruh main lagi kayak drama nggak bakalan bisa gue. Beneran. Makanya itu satu-satunya mungkin penghargaan yang gue dapat. Mike Mohede tuh apa ya, sahabat jati, terus contoh orang yang bisa merubah orang banyak dengan kebaikannya gitu. Karena memang Mike ini one in a million ya, gue rasa orang dengan karakter kayak dia gitu. Dia tuh tulus banget berteman, apa-apa membantu tuh. Gue inget banget dia nggak pernah mendulukan dirinya daripada orang lain gitu. Kalau ada makanan satu nih, gue rasa dia lapar banget juga pasti orang lain yang dia kasih duluan. Itu memang dari hatinya, emang ini orang baik banget. Dan yang bisa bikin gue terima juga kemarin Mike dipanggil itu ya kebaikannya itu. Mungkin Tuhan pengen buru-buru manggil dia gitu karena memang orangnya tuh easy going, terus selalu mau menolong orang gitu dengan keberadaan maupun ketidakadaannya di dia gitu.
Nah, kemarin pas meninggal juga akhirnya gue terjawab kenapa dia bisa sebaik itu. Gue ketemu mamanya yang memang luar biasa. Gue nguatin mamanya, malah gue yang dikuatin gitu. Padahal yang lagi kemalangan dia. Banyak ya ini, walaupun memang di awal gue nggak terima ya, makanya gue sampai 3 hari itu datang terus ke sana karena gue masih merasa yakin Mike udah pergi gitu. Orang yang terakhir di Idol itu berpisah kan aku sama dia, dan dia pacar pertamanya dia juga gue yang nyomblangin, yang kedua juga gue kenal, dan ya memang nggak mulus ya hubungannya dia dengan pacar-pacar semua. Nah terakhir nih justru udah mulus semuanya, dia udah persiapin semuanya, dipanggil gitu. Jadi memang rencana Tuhan tuh nggak ada yang tahu gitu, dan buat gue dia udah memberikan banyak arti dalam hidupnya buat orang lain gitu loh. Jadi dalam umurnya yang singkat itu dia udah memancarkan kebaikan lewat semua yang dia lakuin selama ini. Ya terbukti dari semua hampir musisi yang ini datang ke sana, dan dengan rela, tidak ada sama sekali terbeban untuk memberikan apa yang mereka punya, lagu atau apa, waktu, semuanya baik banget lah. Latihan ya, ada 2 ya buat gue, latihan sama pas lagi eliminasi. Ya musik nonong, kamu pulang. Nah itu sangat bikin jantung kita ikut kayak musik itu, bener-bener dak-dikduk gitu, karena kita nggak tahu siapa yang pulang, dan makin lama kan makin sepi itu. Sepi banget, kebersamaan kita tuh udah harus berakhir, terus nangis-nangisnya mereka tuh. Kalau aku kan cewek-cewek di yang situ tuh kan bukan cengeng sih, sensitif kan. Kadang-kadang belum nyanyi udah nangis, mau babak berikutnya terus minta pulang. Ada yang kayak gitu, walaupun udah masuk malah minta pulang, udah nggak kuat gitu. Karena setelah kita nyanyi, kita ketemu wartawan, rata-rata kita bukan dipuji gitu. Justru walaupun tampil bagus selalu di komen rata-rata negatif lah gitu, kok gini doang gitu. Jadi ngerasa kita tuh nggak siapa-siapa, nggak ada apa-apanya gitu. Itu yang bikin perjalanan itu sangat kadang-kadang menyedihkan kalau buat gua. Capek banget ada, jadi kita pergi ke Nunukan. Waktu itu gue ingat Nunukan itu gue nggak nyangka banget sejauh itu ya, gue nggak pernah ke daerah itu. Kita pergi naik pesawat ke daerah Kalimantan kalau nggak salah. Kalimantan udah 2 jam, terus kita naik speedboat lagi 3 jam, terus naik mobil lagi 6 jaman. Jadi terus sampai di sana kita harus langsung naik karena memang anak kru udah duluan. Ya, pas kita mau menuju venue itu angin kenceng banget. Jadi ada kayak beberapa kiri kanan tuh ada lagi dibangun, ditutupin seng, itu terbang-terbang kan sengnya. Jadi badai gitu, terus itu udah perbatasan sama Malaysia. Jadi penontonnya banyak orang Malaysia juga gitu, udah datang. Pokoknya itu mungkin ulang tahun kotanya. Gua datang, itu tempat ruang tunggu yang suka dari terpal-terpal tuh, itu udah goyang-goyang kan. Terakhir keluar juga ada hujan-hujan dikit ya, tapi pas dipanggil Judika gua naik kan, baru lagu Dengarlah Sayangku. Ini atap di situ tuh tiangnya anjlok gitu separuh kan, deglek, pokoknya main kayak mau gempa bumi kan, kayak mau. Terus habis itu gua nyanyi terus, gua capek banget, masa gua cuma nyanyi 1 lagu udah bubar kan. Gua nyanyi terus karpet di bawah gue tuh terbang. Bener parah, tapi gue nggak mau turun. Terus ya penonton kan hujan-hujan cuek aja, karena udah lama nunggunya kan, dan dia nggak kena itu kan, dia cuman lapangan bola gitu, jadi dia nggak tahu, pokoknya dia lompat-lompat. Nah di situ udah bunyi semua tuh panggung. Nah terakhir lagu kedua tuh udah nggak tertolong lagi, itu tempat ruang tunggu udah terbang. Iya, udah terbang. Terus polisi naik ke atas panggung, karena gue disuruh, gue nggak mau turun. Gila, gue capek, gue nyanyi dulu dong. Akhirnya pemain bass gue, lo lihat tuh, pemain bass gue
diiringi polisi, dipegang sambil main turun ke panggung. Sambil main gimana? Mukanya begitu, mana? Main sambil lagu setengah mati merindu. Gimana? Gua cuek kayak gua tahu ada polisi di belakang, tapi gua cuek. Capek, Pak. Masa gua 9 jam cuman buat gitu terus gua pulang. Dan penontonnya juga cuek kan. Wah, terakhir gue lagi nyanyi separuh napas bersih lagu kedua. Di tengah lagu akhirnya gue turun. Datang 2 polisi, angkat, tarik. Berarti ya 5 menit kemudian itu udah roboh. Parah itu, Pak. Itu parah banget. Untung juga gue akhirnya mau waktu itu. Kalau nggak mungkin celaka juga tuh. Tahun berapa, Bang? 3-4 tahun yang lalu kayaknya. Sampai pulang tuh masih kejadian tuh. Itu parah tuh. Ini orang kan next people lagi, kita tuh ke bandara. Ini orang, kita kan malam-malam, dini hari lagi. Ini yang berdua nih ada yang bawa sama keneknya gitulah. Dia tiba-tiba sejam jalan, dia gini. Lihat sana, lihat lampu-lampu. Kesana gitu. Serem banget sih, gue bilang gak ada kompas. Iya kan, pesawat kita jam 6.30 kan. Udah jam berapa? Dari mulai kita tenang sampai nggak tenang kan. Terus tiba-tiba kandas kan, sep, nyangkut. Gue kirain udah nyampe daratan, karena dia turun kan, turun kakinya apa di situ, ternyata kita kena karang. Namanya Anto lagi sama pemain basos gue. Anto kemana? Kiri. Terus, gak nyampe. Bener loh nyampe, begitu pesawat di atas kita udah terbang. Iya. Akhirnya kita pergi jam berapa ya? Jam 2 apa? Telat pokoknya nih orang gue bilang gak tanggung jawab nih. Itu dibawa kemana-mana tuh kalau diputer tuh, kalau terang tuh udah kesini, udah kesana. Gitu doang. Kemana? Sana. Kalau nggak nyampe. Udah di situ ada ininya kan, ada karena itu daerah katanya suka ada yang bajak. Ada tentaranya juga tuh. Lama-lama tentaranya juga. Gak nyampe. Kalau gue sih, gue ada kain ini juga yang gue beli dari department store gitu. Tapi gue lebih suka memang pakai yang itu, karena kainnya rasanya beda. Jadi lebih kelihatan kuat. Kan anakku tuh berat ya, 14 kilo. Jadi di pantatnya itu ngiket gitu. Jadi kita kalau gendong ini kan dia nggak berubah-berubah. Nah kalau yang kain yang sekarang tuh emang lebih simple ya, tinggal tarik di sininya gitu, kita mau longgarin. Cuman kadang-kadang suka nggak sesuai dengan ini gua gitu, nggak sesuai, ya nggak dapat feel-nya lah. Jadi itu kan bahan yang dulu tuh, kain yang dulu tuh lebih enak aja, lebih kayaknya buat kainnya juga lebih serius gitu. Dia juga lebih hangat kayaknya. Lebih kayak selimut lah walaupun tipis gitu. Dan baunya beda. Baunya tuh beda dan itu lebih enak baunya. Di mana-mana di mall juga gua pakai gituan. Apain malu? Anak sendiri gendong-gendong nggak ngerugiin orang.